Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Husainah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang dipelajari di mata kuliah bimbingan dan konseling, yaitu mengenai bimbingan pribadi, sosial belajar, dan karir. Belajar, sosial, dan karir merupakan hal yang sangat urgen. Hal ini dikarenakan ketiganya sangat berkaitan dengan kehidupan manusia. Karier ada hubungannya dengan mencari kehidupan, dan belajar berhubungan dengan karier, dan karir berhubungan dengan sosial. Otomatis, ketiga hal ini sangat diperhatikan oleh tiap individu. Namun, dalam proses mencapai ketiganya, banyak sekali orang yang menemui kendala-kendala yang dapat menghambat proses belajar, sosial, dan perjalanan karier mereka. Contohnya seperti masalah dalam belajar, kesulitan menentukan metode belajar yang efektif, hubungan sosial di masyarakat, dan bingung memilih karier yang tepat dan masalah-masalah lainnya. Karena banyaknya kendala-kendala tersebut, banyak orang yang datang kepada konselor untuk konsultasi. Oleh karenanya, bimbingan belajar, sosial, dan karier juga sangat penting bagi konselor. Konselor dituntut agar menguasai semua materi dan teknik terkait hal tersebut. Konselor dituntut untuk memahami sepenuhnya apa itu belajar, konsep-konsep belajar dan bimbingan belajar, aspek-aspek dan makna bimbingan sosial, bagaimana konsep bimbingan karier yang baik dan benar, dan banyak lagi. Oleh karena itu, penulis di sini akan membahas masalah bimbingan belajar, sosial, dan karier, serta hal-hal terkait. 1. Bimbingan belajar A. Konsep dasar belajar. Dalam pendidikan, guru menjadi peran yang sangat penting dalam mengembangkan kepribadian dan kecakapan siswa. Melalui pendidikan, siswa mampu menyesuaikan diri dengan program akademik, tuntutan sosial, dan tuntutan psikologis di lembaga pendidikan tempat ia mengembangkan dirinya. Di antara profesi-profesi profesional yang harus dimiliki oleh para guru, ialah mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dan mampu membimbing siswa untuk terlibat dalam proses belajar secara produktif. Terdapat beberapa pendapat tentang belajar, di antaranya sebagai berikut. 1. Sertain mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. 2. Cronbach berpendapat bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman. 3. Skinner belajar adalah proses adaptasi tingkah laku secara progresif. Dari ketiga pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku baru secara menyeluruh sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. B. Konsep dasar bimbingan belajar. 1. Pengertian bimbingan belajar. Suatu proses pemberian bantuan dari guru atau pembimbing dengan cara mengembangkan suasana belajar yang kondusif dan menumbuhkan kemampuan agar siswa terhindar dari kesulitan belajar yang dihadapinya sehingga mencapai hasil yang optimal. 2. Fungsi bimbingan belajar A. Fungsi pencegahan, preventive function. B. Fungsi penyaluran, distributive function. C. Fungsi penyesuaian, adjustive function. D. Fungsi perbaikan, remedial function. E. Fungsi pemeliharaan, maintenance and development function. 3. Manfaat bimbingan belajar. Manfaat bagi siswa. 1. Tersedianya kondisi belajar yang nyaman dan kondusif. 2. Terperhatikannya karakteristik pribadi siswa secara utuh. 3. Dapat mereduksi kemungkinan terjadinya kesulitan belajar manfaat bagi guru atau pembimbing. 1. Membantu menyesuaikan materi pembelajaran, bahkan program pembelajaran dengan keadaan siswa secara perorangan maupun kelompok. 2. Memudahkan guru pembimbing dalam memahami karakteristik siswanya sebagai dasar untuk membantu pengembangan potensi mereka, bahkan sampai pada posisi penentuan bantuan kepada mereka. Tujuan bimbingan belajar. A. Mengenal, memahami, menerima, mengarahkan, dan mengaktualisasikan potensi dirinya secara optimal sesuai dengan program pengajaran. B. Mampu mengembangkan berbagai keterampilan belajar. C. Mampu memecahkan masalah belajar. D. Mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif. E. Memahami lingkungan pendidikan. Langkah-langkah bimbingan belajar. A. Pengumpulan informasi tentang diri siswa. B. Pemberian informasi. C. Penempatan. D.
Identifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar E. Memperkirakan faktor penyebab kesulitan F. Memperkirakan cara pemecahan G. Melakukan remedial atau bantuan H. Evaluasi dan tindak lanjut Amin pengertian. Bimbingan sosial adalah pelayanan yang membantu peserta dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Bimbingan sosial merupakan upaya untuk membantu individu dalam mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan. B. Aspek-aspek bimbingan sosial. Selain problem yang menyangkut dirinya sendiri, individu juga dihadapkan pada problem yang terkait dengan orang lain. Dengan perkataan lain, masalah individu ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat sosial. Kadang-kadang individu mengalami kesulitan atau masalah dalam hubungannya dengan individu lain atau lingkungan sosialnya. Masalah ini dapat timbul karena individu kurang mampu atau gagal berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang kurang sesuai dengan keadaan dirinya. C. Bentuk-bentuk layanan bimbingan sosial. Ada beberapa bentuk layanan bimbingan sosial yang bisa diberikan kepada para siswa di sekolah atau madrasah. Bentuk-bentuk layanan tersebut. 1. Layanan informasi. Informasi tentang cara-cara berkomunikasi penting diberikan kepada setiap individu. Sebagai makhluk sosial, individu perlu berhubungan dengan orang. Dengan perkataan lain, individu memerlukan orang lain dalam kehidupannya. Untuk dapat berhubungan dengan orang lain secara baik, individu dituntut untuk mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 2. Layanan orientasi. Layanan orientasi untuk bidang pengembangan hubungan sosial adalah suasana, lembaga, dan objek-objek pengembangan sosial, seperti berbagai suasana hubungan sosial antar individu dalam keluarga, organisasi atau lembaga tertentu, dalam acara sosial tertentu. A. Pengertian. Bimbingan karir merupakan salah satu bagian dari bimbingan dan konseling. Biasanya, bimbingan karir ini menargetkan para pelajar dan mahasiswa. Bimbingan karir adalah suatu proses di mana pelajar diberi arahan dan bimbingan mengenai kehidupannya di masa depan. Bimbingan karir juga merupakan suatu cara untuk membangkitkan keinginan individu untuk memilih karir yang akan dijalaninya di masa yang akan datang. Menurut Rohman Natawijaya, bimbingan karir adalah suatu proses membantu individu untuk memahami dan menerima gambaran dirinya dan gambaran kerja di luar dirinya, mempertemukan gambaran diri tersebut dengan dunia kerja, dan pada akhirnya ia dapat menentukan bidang pekerjaan, memasukinya dan mulai berkarir di dalamnya. Proses perkembangan karir sendiri memiliki 5 tahapan. Pertama, tahap pengembangan. Droto. Tahap ini dimulai sejak kelahiran hingga sekitar usia 15 tahun. Pada tahap ini, anak mengembangkan potensi, pandangan khas, sikap, minat, dan kebutuhan-kebutuhan yang dipadukan dalam struktur gambaran diri. Kedua, tahap eksplorasi, exploration, dimulai dari umur 15 tahun hingga 24 tahun. Pada tahap ini orang akan mulai memilih berbagai alternatif, jabatan dan karir yang akan dia tekuni. Namun ini masih belum menjadi keputusan yang mengikat. Ketiga, tahap pemantapan, establishment, dari umur 25 hingga 44 tahun. Ciri dari tahap ini adalah ketekunan dalam usaha memantapkan diri melalui lika-liku pengalaman selama ia menjalani karir tertentu. Keempat, tahap pembinaan, maintenance, dari usia 45 hingga 64 tahun. Pada tahap ini orang dewasa mulai melakukan penyesuaian diri dalam penghayatan jabatannya. Kelima, tahap kemunduran, decline. Ini merupakan tahap akhir, di mana seseorang sudah memasuki masa pensiun dan mulai mencari pola hidup baru setelah melepaskan jabatannya. Baiklah, sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.